kampus kita, hikmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kelas dengan keadaan sehat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan topik atau dengan judul cara mengatasi pencampuran bahasa dalam komunikasi generasi Z di sekolah. Hadirin sekalian, bahasa merupakan salah satu alat komunikasi kita pada kehidupan sehari-hari. Bahasa juga merupakan bersifat arbiter atau mana suka. Jadi bahasa ini bisa digunakan atau sebagai alat komunikasi untuk kita menyampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya itu, bahasa juga digunakan pada saat kita berbicara, dan itu juga bahasa satu dengan bahasa lainnya pastinya itu berbeda. Jadi saat kita berkomunikasi dengan satu individu ke individu lainnya pasti akan berbeda seperti itu. Hadirin sekalian, pada generasi Z ini biasanya bahasa digunakan menggunakan pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Jadi adanya pencampuran ini pastinya akan menurunkan eksistensinya bahasa Indonesia. Jadi pada hakikatnya adik-adik semua ini pastinya tidak asing dengan generasi Z, atau hadirin sekalian yang di sini juga termasuk ke generasi Z. Nah, generasi Z ini menganggap bahwa adanya pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ini suatu hal yang wajar. Apalagi bahasa ini kan adanya pencampuran dari bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dianggap itu sebagai suatu hal yang keren saat diungkapkan atau saat berbicara dengan lawan bicara seperti itu. Jadi pada saat berkomunikasi menggunakan pencampuran bahasa tersebut pastinya merasa gaul atau kekinian seperti itu, ya bukan? Iya. Ya. Jadi sebenarnya apalagi saat hadirin sekalian ini menggunakan bahasa itu di sekolah, sebenarnya bahasa itu sangat tidak dianjurkan untuk berbicara di sekolah, apalagi pada saat hadirin sekalian ini berbicara dengan semisal dengan guru, pastinya itu tidak dianjurkan ya, karena bahasa gaul atau istilahnya adanya pencampuran bahasa tersebut itu kita biasanya menggunakan bahasa tersebut itu kepada teman sebayanya seperti itu. Pasti hadirin semua yang ada di sini menggunakan pencampuran tersebut kepada teman sebayanya, misalkan kepada teman sebangku atau teman yang ada di kelasnya. Bukan seperti itu, hadirin sekalian? Iya. Ya. Misalnya nih, penggunaan pencampuran bahasa ini biasanya juga terbawa karena adanya generasi sekarang ini kan sudah majunya teknologi seperti itu kan, baik itu di media sosial, baik WhatsApp, Instagram maupun Facebook, itu kan adanya munculnya suatu komunikasi dalam teknologi seperti itu. Jadi hadirin sekalian ini pastinya tidak asing dengan adanya pencampuran tersebut. Tapi hadirin sekalian, bahwa adanya pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ini sangat ibaratnya seharusnya itu jika bahasa Indonesia dicampurkan pastinya akan menurunkan eksistensinya bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia ini suatu bahasa yang ibaratnya kita kan pastinya dari SD nih, SD ataupun SMP, SMA pasti
hadirin sekalian di sini itu diajarkan bahasa Indonesia, ya kan? Tapi pada zaman sekarang atau generasi Z ini sering menggunakan bahasa Indonesia dengan penggunaan bahasa yang tidak baku, bahkan yaitu tadi bahwa penggunaan yang tidak baku itu akan bahasa Indonesia itu dipandang sebagai bahasa yang kan emang bahasa itu kan suka, artinya bersifat ya boleh-boleh saja dicampurkan, tapi nggak seharusnya dicampurkan seperti itu. Meskipun adanya pencampuran tersebut, pastinya hadirin sekalian tidak asing dengan bahasa gaul kekinian. Misalnya itu contohnya ada kata besti, pasti hadirin sekalian di sini nggak asing kan? Bahkan sering menggunakan kata atau konotasi tersebut. Ada contoh lain misal ngelek gitu. Terus juga ada kata baper. Misalnya hadirin sekalian di sini menggunakan kata baper itu kan pasti tidak mungkin berbicara kepada gurunya. Guru baper gitu. Pastinya nggak mungkin kan? Hal tersebut itu harus diterapkan dengan baik gitu ya hadirin sekalian. Jadi kata istilahnya bahasa gaul itu harus diterapkan kepada ibaratnya kita melihat situasi yang ada dan lawan bicara yang kita akan kita ajak bicara, jadi harus menggunakan bahasa yang baik. Tapi pada saat hadirin sekalian ini berbicara dengan guru, pastinya yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Hadirin sekalian, adanya generasi Z ini yang memunculkan suatu bahasa yang adanya pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, lalu kemudian istilahnya supaya dilihat gaul. Hal tersebut pastinya akan tidak baik pada saat dibicarakan di ruang lingkup sekolahan seperti itu. Hadirin sekalian, adanya suatu pencampuran bahasa yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, maka cara mengatasinya supaya generasi sekarang atau generasi Z ini tidak menggunakan bahasa. Sebenarnya boleh digunakan pencampuran tersebut, tapi harus melihat lawan bentuknya seperti itu. Hal tersebut juga jika hadirin sekalian ini menggunakan suatu pencampuran bahasa kepada masyarakat, atau apalagi orang yang lebih tua, pastinya kan orang lebih tua belum tentu tahu informasi yang up to date atau lebih terkini seperti itu ya. Jadi semisal generasi Z ini menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa pencampuran tersebut, atau biasanya sih disebut prokem. Jadi bahasa itu kalau semisal digunakan pada saat di rumah misalnya, ya pastinya harus dilihat lawan penuturnya. Lawan penuturnya itu termasuk generasi kita atau bukan? Karena kalau semisal kita menggunakan bahasa tersebut itu kepada orang yang lebih tua, pastinya akan memunculkan suatu miskomunikasi, karena pada dasarnya kan orang yang lebih tua itu tidak mengetahui bahasa sekarang seperti itu. Jadi harus lebih melihat lawan penuturnya. Tapi hadirin sekalian, sebenarnya kalau semisal penggunaan bahasa tersebut terus-menerus, pasti akan menurunkan bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Indonesia ini kan termasuk suatu identitas negara kita, yaitu negara Indonesia. Pada dasarnya, pada waktu Sumpah Pemuda itu kan sudah resmi bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang bahasa sebagai identitas negara kita.
Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harusnya jangan menurunkan eksistensinya penggunaan bahasa kita seperti itu. Hadirin sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sama-sama.